kabarnya Sobat Aviasi, yang saat ini sedang beraktivitas? Ada yang lagi ngopi mungkin, ada yang lagi di kantor, mungkin ada yang sedang, bekerja, mengerjakan aktivitas sehari-hari. Oke, jadi Sobat Aviasi, program ini merupakan, salah satu program khusus yang membahas seputar dunia penerbangan, dan ini juga merupakan salah satu program untuk Sobat Aviasi yang mungkin ingin lebih tahu banyak tentang dunia apa saja yang ada di, lingkup dunia penerbangan. Baik, setelah itu jangan lupa juga bahwasanya nanti selesai acara ini akan ada pengundian sepeda listrik yang ada di belakang kita, yang dipersembahkan oleh mitra dan bandara untuk penumpang, penerbangan yang melakukan penerbangan dengan rute Denpasar, periode Samarinda-Denpasar periode Juni sampai dengan Juli 2024. Baik, Sobat Aviasi, eee, ini kita akan membahas beberapa diskusi terkait, tentang keamanan dan keselamatan penerbangan, karena tema kita pada hari ini adalah peran seksi keamanan penerbangan dan pelayanan darurat dalam menjalani kelancaran operasional sehingga terciptanya penerbangan yang selamat, aman, dan nyaman. Baik, untuk itu di hari yang spesial dan pagi yang spesial ini, di mana kita akan melakukan diskusi dengan orang yang tentunya sudah, aktif di dalam dunia keamanan dan keselamatan penerbangan. Siapa lagi kalau bukan Bapak Murdoko selaku Kasih Kampen dan Yandar di Badan Layanan Umum Kantor UPBU Kelas 1 APT Pranoto Samarinda. Pagi Pak, izin Pak. Selamat pagi Mas Andre, Sehat Pak? apa Silakan kabarnya? duduk Pak. Oke. Alhamdulillah Jadi sehat. gimana Pak, aktivitas hari ini berjalan lancar? Sebentar, selamat pagi Sobat APSI. Oke, mungkin sebelum kita memulai diskusi lebih lanjut, mungkin izin Bapak boleh memperkenalkan dirinya Pak ke Sobat Aviasi? Siap, baik, terima kasih Mas Andre. Perkenalkan nama saya Murdoko. Saya di sini sebagai Kasih Keamanan dan Pelayanan Darurat di Bandara APT Pranoto. Mungkin itu aja sekilas perkenalan saya. Bisa kita lanjut nih. Oke. Oke Sobat, mungkin sudah tidak sabar ya untuk menantikan diskusi kita terkait peran dari Seksi Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat dalam operasional sehingga terciptanya penerbangan yang selamat, aman, dan nyaman. Baik, ah, baik Pak. Mungkin, sepertinya di sini kan banyak sekali sobat-sobat aviasi kita yang ingin tahu tuh, apa sih Pak sebenarnya Seksi Kampen dan Yandar itu? Mungkin Bapak bisa menjelaskan secara garis besar ya Pak, mohon izin. Sebenarnya garis besarnya dari seksi Kampen dan Yandar itu adalah, bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan serta ketertiban, eee, yang ketertiban untuk, teman-teman yang bertindak melawan hukum. Jadi di sini banyak sebetulnya, tindakan-tindakan yang melawan hukum itu yang biasanya dilakukan oleh teman-teman yang tidak bertanggung jawab. Berarti mohon izin Pak, secara garis besar peran dari teman-teman Seksi Kampen dan Yandar ini sendiri tadi dari segi keamanan adalah untuk menanggulangi tindakan melawan hukum ya Pak, yang ada di Ya, area bandar udara. betul. Oke, jadi begitu Sobat. Jadi, kalau Sobat, beraktivitas memiliki aktivitas di area bandar udara, ini tadi telah disampaikan oleh Bapak Kasih Kampen, Pak Murdoko, bahwasanya ada teman-teman dari Seksi Kampen yang bertugas untuk melaksanakan ketertiban, menertibkan, menjamin keselamatan dan keamanan di area bandar udara. Jadi, kita sebagai pengguna jasa penerbangan juga harus tetap menjaga prosedur dan, mentaati aturan yang sudah ditetapkan di area bandara tersebut ya Pak ya, mungkin ya Betul, Pak? Baik Pak. supaya kita itu nyaman. Oh benar Pak, benar sekali itu. Karena kenyamanan dan keamanan itu salah satu faktor utama yang cukup penting ya untuk, diciptakan di bandar udara. Baik Pak, jadi kalau dilihat sepintas kan ini baru dari aspek keamanan aja tadi Pak yang dibahas Pak Siap. ya. Lalu bagaimana dengan pelayanan darurat yang berkaitan dengan keselamatan Pak? Eee, Terkait dengan pelayanan darurat, kita ada unit yang menangani untuk pelayanan darurat, yaitu PKPPK,
yaitu pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran. Tapi jangan salah nih, teman-teman sobat aviasi, kadang-kadang anggapannya hanya sebagai pemadam kebakaran. Karena teman-teman di sini dibekali dengan kompetensi yang istilahnya ada tingkatannya, dari basic, junior, dan senior. Dan peralatan kita pun berbeda dengan peralatan-peralatan yang ada di pemadam kebakaran di luar bandara. Baik Pak, mohon izin berarti kalau untuk unit PKPPK ini sendiri terkhusus untuk menangani keadaan darurat yang ada di dalam bandar udara dan juga di sekitar bandar udara ya Pak ya? Jadi kita punya ring atau jangkauan. Jadi di dalam bandara dan di luar bandara. Kalau di luar bandara itu jangkauan kita adalah 5 nautical mile atau sekitar 8 kilo. Oke, baik. Jadi itu tadi Sobat Aviasi. Jadi ternyata di bandar udara tuh ada salah satu unit PKPPK. Selain Aviation Security, ternyata ada juga unit PKPPK yang ada di bawah Kampen dan Yandar, di mana unit ini ternyata bertanggung jawab untuk menjamin keselamatan menjamin keselamatan atau menanggulangi keadaan darurat yang ada di dalam maupun di luar bandar udara tadi Ya, Pak ya. betul. Tapi dengan untuk yang di sekitar area bandar udara itu tadi radiusnya Sekitar 5 8 kilo. nautical mile, Pak. 5 nautical Oke, mile baik. atau sekitar Itu begitu ya mungkin infonya ya Sobat ya. Jadi mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. siap. Jadi terkait keamanan dan keselamatan nih Pak, dan juga ketertiban di bandar udara. Kira-kira apa aja sih Pak unit kerja yang ada di bawah naungan seksi Kampen tadi, selain PKPPK tadi? Kebetulan kita ada 3 unit, yaitu APSEC atau Aviation Security. Teman-teman juga harus tahu, APSEC kita itu beda dengan Satpam dan Security ya. Teman-teman APSEC di bandara itu dibekali juga dengan keterampilan, bukan hanya dari polisi atau TNI Polri yang melaksanakan lembaga-lembaga diklat, tapi dibekali juga dengan bandar udara. Jadi pengetahuan tentang bandar udara. Makanya di sini perbedaan kita juga dibekali dengan lisensi dari basic, junior, dan senior. Tugas-tugas mereka pun berbeda-beda. Jadi kalau di basic itu tidak boleh melakukan pemeriksaan dengan alat pemindai seperti X-ray. Mereka hanya untuk melakukan pemeriksaan di body set. Oh, body set. Ya. Kalau di junior itu sudah boleh teman-teman itu melakukan pemeriksaan dan pengamatan melalui X-ray. Nah, kalau sebagai senior mereka sudah bisa juga ke pengawas atau pengaturan flow manajemennya, itu sudah boleh. Nah, jadi jangan salah nanti disamakan dengan istilahnya security di luar, satpam. Nah, itu perbedaan dari teman-teman APSEC di bandara. Untuk pas kampen, jadi kita ada 3 tadi ya, 1 APSEC, yang kedua itu yang menjaga fasilitas, yaitu di pas kampen. Jadi untuk pemeliharaan fasilitas-fasilitas yang ada di keamanan itu unit tersendiri. Jadi pengecekan peralatan untuk kesiapannya, perawatannya, tiap hari itu dilaksanakan. Baik itu harian, mingguan, bulanan, per semester, tahunan, itu semuanya ada. Nah, yang terakhir itu PKPPK. Nah, PKPPK ini yang bertugas sebagai tim rescue apabila terjadi asiden atau insiden baik itu di lingkungan bandara maupun di luar bandar udara. Yang tadi sudah kita kasih juga jangkauannya tuh sekitar 5 nautical mile atau 8 km. Oke, baik Pak. Jadi itu tadi Sobat Aviasi, bahwasanya ternyata kita juga baru tahu nih, bahwa ternyata seksi keamanan penerbangan dan pelayanan darurat itu ada unit-unit yang bekerja di bawahnya.
tadi seperti yang Monisi disebutkan oleh Bapak Murdoko tadi, ada unit aviation security yang bertugas dan berfokus kepada keamanan ya Pak ya, Ya. keamanan dan ketertiban. Ada unit fasilitas keamanan penerbangan, di mana unit ini berfokus pada maintenance fasilitas keamanannya ya Betul. Pak ya. Lalu yang terakhir itu ada unit PKPPK sebagai rescue yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan di bandar udara ketika ada kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan darurat. Oke Pak, baik Pak. Kira-kira Pak, ini kita langsung ke pertanyaan selanjutnya Pak ya. Ini kayaknya sobat-sobat ini sangat apa ya, mungkin sangat antusias gitu pengen tahu lebih banyak lagi tentang bandar udara. Jadi Pak, eh, ini kan kira-kira nih Pak ya, apa saja sih Pak yang yang sudah dilakukan oleh bandara kita APT Pranoto ini dalam rangka peningkatan keamanan penerbangan Pak? Banyak sebetulnya yang sudah kita lakukan untuk peningkatan keamanan, terutama peningkatan kompetensi-kompetensi dari SDM kita, SDM yang ada. Karena di keamanan itu, peraturan itu selalu mengikuti Berubah, teknologi, selalu berubah. update ya Pak? Dia selalu update mengikuti teknologi yang ada. Semakin canggih teknologi yang ada, semakin juga kita tingkatkan untuk fasilitas keamanannya. Nah, selain SDM, peralatan juga, peralatan penunjang itu harus juga kita tingkatkan. Karena kenapa? Semakin tinggi teknologi, orang itu semakin punya kejelian untuk memanfaatkan teknologi. Itu dalam berbagai bidang. Jadi makanya di keamanan itu, kalau kita bicara keamanan, itu tidak bisa sebentar. Itu banyak yang harus kita bahas. Dari itu nanti pun kita ada SOP-SOP yang harus kita Dikembangkan. perbaharui. Dan juga Uh, mungkin ada update terkait peralatan. jadi di uh, keamanan itu, kalau di kita itu ada Airport Security Program, yang itu bisa kita update apabila ada peraturan terbaru, itu akan kita update. Jadi tidak dia tetap itu aja yang pakai, tapi harus tetap kita update, Diperbarui gitu Pak. diperbaharui, Di refreshing. amandemen. Oh aman. Baik, mungkin itu juga sejalan dengan yang kita tahu kan Pak ya, bahwasanya regulasi di penerbangan itu dia selalu mengalami perubahan seiring perkembangan zaman ya. Seperti beberapa mungkin berlaku di tahun 2015, di 2018 diperbarui gitu. Ada juga yang disahkan pada 2015 lalu di 2022 diperbarui gitu. Ini ada perbaruan nih. Sebetulnya hari ini dari kemarin itu dari jam 9 sampai sore, hari ini pun masih berjalan peraturan-peraturan terbaru yang dilaksanakan. Contohnya seperti ini. KM 211 tahun 2020 itu, ini sudah diamandemen. Jadi naik lagi sekarang. Jadi KM 39 tahun 2024. Oh siap Pak. Nah, ini baru disosialisasikan juga. Dan teman-teman APSEC ini mengikuti di kantor. Jadi harapannya dengan adanya sosialisasi, dengan adanya upaya kita untuk update terhadap aturan, update terhadap peralatan gitu. Harapannya kita tetap bisa memberikan, pada intinya harapannya supaya kita tetap bisa memberikan pelayanan yang prima ya Pak ya. Ya. Pelayanan yang optimal. Harapan kami juga kan, kita ini sebagai pelayan di sini. Kita harus melayani dengan sepenuh hati. Dan selalu menjaga keamanan dan keselamatan penerbangan. Supaya terbang selamat, aman, dan nyaman. Aman dan nyaman. Siap Pak. Oh, dan tentunya juga seksi campaign ini saya dengar-dengar pernah melakukan apa safety campaign ya Pak ya. Iya. Dan juga sosialisasi terkait juga rapat komite juga kalau nggak salah dengar itu. Jadi kita memang di program keamanan itu kita ada safety campaign, terus rapat-rapat komite dengan stakeholder yang ada di bandar udara, baik ada yang di dalam maupun yang di luar. Itu adalah untuk menjaga ketertiban yang ada di bandar udara. Kebetulan di tahun 2021
itu ada kampanye selamatan penerbangan ya, keamanan ya. Iya, siap, Pak. Nah, itu sudah pernah dilaksanakan. Sebetulnya kalau keamanan itu kan bukan punya teman-teman APSEC aja nih, bukan punya teman-teman bandara yang punya peraturan, tapi itu punya semua orang yang ada di bandar udara, Oke. baik itu tenan-tenan, baik itu stakeholder yang keluar masuk. Dan Nah, juga tentunya pengguna jasa ya, Pak. iya, pengguna jasa. Jadi, di sinilah, eee, kita kampanyekan budaya keamanan kita. Baik, Pak. Eee, itu tadi Sobat Aviasi. Jadi, ternyata faktanya adalah, Seksi Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat ini juga, selalu melakukan, update ya, Pak, ya, update. Kita mencoba untuk update terhadap aturan, update terhadap peralatan gitu juga ya, Pak, ya. Kita update juga terhadap kompetensi, karena di mana seiring perkembangan zaman juga tentunya aturan, standar kompetensi dan lain-lain juga ikut berubah ya, Pak, ya. Iya, Iya, ikut berubah pastinya itu pasti berubah itu. dan kita juga tahu ternyata Seksi Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat juga, telah melakukan safety campaign, di mana safety campaign ini juga salah satu hal yang penting ya, Pak, ya, yang bermanfaat juga dan juga kemarin di bulan Desember ya, Pak, ya, melakukan rapat komite ya, Pak, ya, Iya, betul. Di Desember 2023. 2023, di mana rapat komite ini adalah untuk meningkatkan koordinasi ya, Pak, ya, menjalin koordinasi ya, Pak, ya, Iya, antara antara bandara dengan komite-komite yang ada di dalam maupun di luar bandar udara. betul. Dan ini pun sebetulnya kita kan ada sosialisasi. Kalau dulu itu kita masih menggunakan, banner-banner di, Iya, Pak. sudut-sudut, Iya, benar itu, Pak. bandara. Ini kita rubah. Kita mulai juga nih menggunakan digitalisasi. Kalau sahabat-sahabat aviasi lihat di pintu masuk itu, mau masuk ke check-in, itu sudah kita siapkan sosialisasi digital. Jadi peraturan-peraturan, semua peraturan keamanan ada di situ. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi istilahnya teman-teman yang berkeluh kesah apabila mau masuk ke bandara. Oh, ya. Jadi tahu semua aturannya. Oh, kalau saya mau masuk ke bandara, apa sih yang diperbolehkan dibawa, apa sih yang tidak. Karena semua dalam penerbangan itu ada aturannya. Kebetulan, eee, tadi perbedaannya APSEC sama security, kenapa saya bilang beda itu, jadi kita dibekali juga barang-barang berbahaya yang tidak boleh dibawa. Kompetensi Itu terkait DJ ya, Pak? ya, itu ada Iya, potensinya. betul betul. Betul Jadi sekali. makanya ada perbedaan ya, bukan saya mau mengecilkan satpam atau security ya, tapi memang kompetensinya yang berbeda. Oke. Jadi seperti itu tadi lah, Pak, ya. Kira-kira, gambaran, sejauh ini mungkin teman-teman sudah dapat nih gambaran terkait ternyata di bandar udara itu ada namanya Seksi Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat, Iya, di mana di bawahnya itu ternyata ada 3 unit lagi gitu, iya. yang masing-masing memiliki tugas dan fungsinya masing-masing gitu. Oke, Pak, selanjutnya nih, Pak, kalau kita bicara tentang keamanan dan keselamatan lagi, Pak, ya, yang dari tadi kita bahas terus nih, di mana kan hal ini tuh jadi salah satu hal terpenting lah bagi pengguna jasa penerbangan. Lalu kira-kira nih, Pak, apa saja sih, Pak, penunjang yang ada di Kampen dan Yandar ini yang diperuntukkan untuk menunjang keselamatan gitu bagi pengguna jasa penerbangan? Sebetulnya ini peralatan penunjangnya. Iya. Jadi peralatan penunjangnya itu banyak, eee, tapi kan itu semua tidak akan kita buka di sini. Oh, jadi itu Yang pertama, menjadi ini kan bagian internal terkait ya, Pak, ya? iya, ini Internal. terkait keamanan. Iya. Kami punya keamanan yang, tidak boleh di-publish terlalu vulgar, karena untuk menghindari, sesuatu yang tidak diinginkan. Penyalahgunaan, Iya, hindari kadang-kadang penyalahgunaan. memang, salah, jadi dari teman-teman tuh ada penyalahgunaan. Mereka tidak tahu bahwa kita bisa memonitor atau memantau itu semua. Nah, teman-teman membawa barang-barang nih yang dilarang. Nah, ini contoh kecil ya. Begitu melalui pemeriksaan kami, itu
akan kita buka, akan kita tanya. Eee, dari teman-teman ABSEK, meminta kepada yang punya barang untuk Dibuka tuh, Pak, barangnya tuh, Pak. kita tanya dulu, Diperiksa dong berarti ya, Pak? "Bapak ini isinya apa?" Terkadang kan karena teman-teman atau pengguna jasa ini belum paham, "Saya nggak bawa apa-apa." Pak, kami ini hanya memastikan untuk keamanan dan keselamatan penerbangan. Jadi mohon izin ini untuk dibuka. Kami hanya mau tahu. Terkadang di situ ada barang-barang yang seyogyanya tidak boleh dibawa. Nah, kalau memang itu tidak boleh dibawa, itu akan kita tahan. Jadi kita pastikan untuk tidak dibawa. Apabila ada keluarga, sanak saudara yang bisa untuk mengambil, akan kami suruh untuk mengambil. Berarti diperbolehkan untuk diambil Boleh ya, tidak untuk diperbolehkan, ditahan ya, Pak? ya, kecuali barang-barang terlarang. Oh, baik, Pak. Kalau barang-barang terlarang, itu akan kita sita. Nah, kalau memang itu boleh dibawa, tapi dengan catatan nih, dengan syarat, harus ada surat-surat dari, pemerintah terkait gitu. Oh, Seperti mungkin tanaman. berarti tetap legalitasnya, Pak, Iya, dipertanyakan ya? tetap harus ada legalitasnya. Itu boleh dan itu tidak akan kita larang, tapi dengan persyaratan tertentu. Mungkin dengan adanya Digi itu, inilah yang bisa kita pilah-pilah. Karena kan kalau barang-barang terlarang yang istilahnya membahayakan, itu Beresiko ya, packing-nya Pak, ya? ah, Beresiko mengancam beresiko keselamatan mengancam juga keselamatan, yang itu. ada di dalam pesawat. Karena jujur saja pasti sobat-sobat aviasi juga ya secara garis besar yang lumrah ya, Pak, ya, yang kita tahu sebenarnya paling kalau kita melewati pemeriksaan yang ada di AFSEC itu mungkin seperti gunting paling yang disita, Iya, mungkin korek, mungkin, ada barang-barang yang, mengandung gas atau bahan ini yang Mas mudah Andre terbakar nih, Pak, ya. Mas Andre ya, yang sepele aja, yang biasa ibu-ibu kita gunakan atau Gunting istri kuku, Pak. kita itu, bukan, garam. Oh, garam. Garam itu kenapa tidak boleh dibawa naik pesawat? Karena mungkin dia korosif, Karena Pak, bisa sifatnya. mengakibatkan korosi. Korosi itu tidak begitu saja hari ini dibawa, hari ini korosi tidak. Tapi kan dia dengan jangka waktu, Dia juga bawahnya punya bocor, potensi yang pasti ya, nah, punya punya potensi. potensi untuk menyebabkan korosi. Oke, jadi itu tadi Sobat Avia. Jadi kenapa ketika kita akan melaksanakan penerbangan, ketika kita akan, terbang ya di pesawat ya tentunya, itu banyak prosedur yang harus dilewati ya, Pak, ya. Iya, Banyak juga pemeriksaan, prosedur yang harus dilewati, karena sebenarnya tujuannya hanya satu, yaitu untuk menjamin keamanan dan keselamatan tadi ya, Pak, ya. iya, Supaya apa? Supaya penerbangan yang sobat-sobat, sedang lakukan itu terjamin keamanan dan keselamatannya ya, Pak, ya. Sehingga tidak ada potensi bahaya. Jadi sebenarnya kita juga dalam upaya-upaya tadi juga tentunya sebenarnya mengupayakan meminimalisir ya, Pak, ya, ancaman terjadinya ya dan terjadinya hal-hal yang tidak kecelakaan. Iya, diinginkan, mungkin begitu. itu. Oke, Pak, sudah berjalan cukup panjang nih, Pak, tapi masih ada beberapa hal lagi yang perlu kita bahas nih, Pak. Jadi yang selanjutnya ini, eee, kan sekarang sedang happening nih, Pak, bahwasanya di Samarinda, ini dalam waktu dekat akan ada event nasional nih, Ya, salah satunya adalah, acara upacara kenegaraan 17. 17 Agustus dan juga MTQ nasional gitu, Pak, ya. Lalu dalam hal ini nih, Pak, adakah, Pak, upaya dari, Bandara APT Pranoto untuk meningkatkan keamanan nih, untuk mendukung kegiatan tersebut? Kalau peningkatan keamanan itu jelas pasti ya, tidak mungkin di acara kenegaraan ini, kita diam-diam saja atau tidak melakukan, eee, tindakan atau peningkatan Oh, keamanan. siap, Pak. Itu pasti, peningkatan keamanan pasti. Dan lagi yang jelas, peningkatan keamanan kita lakukan. Kita komunikasi dengan berbagai pihak, bukan hanya dengan, TNI dan Polri. Kita juga ada komunikasi dengan teman-teman BNPT.
teman-teman BIM, semuanya. Jadi isu-isu yang ada nanti akan kita bahas. Eee, Contoh kecil, kita ini sedang melakukan pengaturan pengaturan di, yang Mas Andri lihat itu ada di Rekayasa lalu lintas, rekayasa Pak, ya? lalu lintas. Itu kita sudah mulai kita terapkan. Kenapa? Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan dan akan menimbulkan banyaknya korban. Makanya, eee, izin buat teman-teman sobat aviasi, tolong patuhi teman-teman yang di, drop zone, pickup zone, untuk mengikuti aturan yang kita perlakukan. Kenapa? Ini adalah untuk menjaga keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan ketertiban, supaya, tidak menimbulkan terjadi sesuatu, ya amit-amit ya, Iya, jangan sampai banyak menimbulkan korban. korban, betul sekali tuh, Pak. Ini kan antisipasi kita. Mungkin, selain korban ya, Pak, ya, kalau korban kan mungkin itu sudah dampak besarnya. Ya, Ya dampak kecilnya mungkin keluhan-keluhan dari masyarakat yang, karena ketidaknyamanan tadi, Pak. nah, Jadi itu yang kita upayakan untuk dimaksimalkan, Pak, ya, supaya betul. tidak terjadi hal seperti itu. Karena kita selalu, apa ya, memitigasi risiko. Risiko-risiko yang ada itu harus kita mitigasi. Jadi kita harus bisa melakukan penilaian risiko. Jadi, kadang-kadang memang dari sahabat-sahabat aviasi kita ini belum semuanya memahami tentang, resiko yang ada di bandara. Dengan adanya acara ini, semoga teman-teman yang tadinya belum paham, kenapa sih harus dirubah? Ini kan jadi mempersulit, ini jadi, bikin ribet. Iya. Sebetulnya supaya semuanya ini kita mematuhi aturan. Kalau semuanya aturan itu kita patuhi, semuanya akan berjalan Dengan lancar, dengan lancar. itu tadi, Pak, ya. Dan tentunya juga selain melaksanakan rekayasa lalu lintas tadi, mungkin juga ada juga, Pak, ya, tentunya yang sudah berjalan itu seperti peralatan itu terus dilaksanakan, Pak, Kalau ya? perawatan-perawatan, itu kan kita sudah ada penjadwalan tuh. Di aturan kami itu baik harian, mingguan, bulanan, tahunan, itu tetap kita jalankan. Jadi tidak ada yang tidak kita jalankan. Contoh sepelenya aja, teman-teman bisa lihat apar-apar yang ada di, Terminal ya, Pak, ya? terminal ya. Terminal keberangkatan dan Nah, kedatangan ya? itu semua ada pengecekannya. Kalau teman-teman tidak tahu, silakan gunakan barcode, di barcode aja. Itu ada tanggal pemeriksaannya. Begitu juga dengan alat-alat keamanan. Alat-alat keamanan ini teman-teman selalu melakukan perawatan berkala. Jadi jangan sampai hari ini mau kita pakai, peralatan itu tidak siap. Tidak Nah, jadi tidak kita harus bisa digunakan. semuanya, Tidak ready, Pak, ya? Tidak ready to tidak use. ready. Oke, jadi informasi nih untuk, sobat aviasi yang mungkin nanti teman-teman, akan terbang melalui Bandara PT Pranoto Samarinda, menuju ke mana pun tujuan sobat aviasi, bahwasanya Pak ya, informasi terkait, keamanan, keselamatan dan, peraturan yang ada di bandara, itu sudah mudah diakses Pak ya, karena Sudah, informasinya sudah tersedia secara digitalisasi. ya. Baik Bahkan lewat nih IG ya, pun bisa. bisa diakses juga Iya, Pak lewat bisa. sosial media tuh. Bahkan nih sobat aviasi seperti yang tadi Bapaknya sampaikan, seperti yang disampaikan Pak Murdoko bahwasanya kalau teman-teman lihat, di area bandara itu ada APAR, alat pemadam api ringan itu untuk penanggulangan ya, Pak, ya? Iya, Penanggulangan kalau terjadi kebakaran atau konsleting listrik yang ada di bandar udara. Itu, nanti kita juga akan sediakan ya, Pak, ya, tata cara pemakaiannya dengan video iya, dan itu juga iya. bisa diakses secara digital dan itu It bisa diakses itu secara digital dan gratis, Pak. sudah kita Iya, terapkan itu sebetulnya. dan itu sudah mulai dirilis ya, Pak, ya, sudah Sudah, mulai sudah. diterapkan ya? Dan juga teman-teman juga kita bisa pastikan bahwasanya dari Kampen Yandar juga bisa pastikan bahwasanya, seluruh fasilitas, keamanan seperti APAR tadi, Pak, ya, itu sudah ready untuk digunakan, Pak, ya. Karena tentunya, sudah dilaksanakan pemeriksaan rutin. Mungkin itu juga informasi tadi
memberikan, rasa tenang, rasa aman, dan rasa nyaman kepada sobat aviasi yang mungkin nanti suatu saat akan terbang lewat Bandara APT Pranoto kan, Pak? Mungkin ke Siap, Denpasar, Bali kan, siap. Pak? Ke Denpasar, Jakarta atau ke Bali, Makassar kan? ini Denpasar, Bali Oh, nih ini ada. Denpasar, Bali nih salah satunya nih yang menjadi hal menarik ini. Oke, Pak, mungkin sudah 30 menit lebih nih, Pak, kita berbincang-bincang dan ngobrol. Mungkin, untuk selanjutnya nih, Pak, kira-kira nih, Pak, dari Bapak pribadi, adakah pesan atau kesan yang ingin Bapak sampaikan kepada sobat aviasi yang sedari tadi setia menonton kita? Mungkin Oke, siap. silakan, Pak. Jadi gini Mas Andre, eee, kami, telah melaksanakan istilahnya pemeriksaan untuk para penumpang yang akan melewati, Bandara APT Pranoto ya. Kami pastikan, supaya sobat-sobat aviasi itu berbondong-bondong terbang melalui Bandara APT Pranoto. Karena sudah kita pastikan, terbang lewat Bandara APT Pranoto ini, aman untuk diterbangin. Jadi, apapun, dari teman-teman yang jauh, baik itu dari Bontang, Sangatta, kita sepi terbang lewat Bandara APT Pranoto, karena sudah kita lakukan, pemeriksaan keamanannya. Dan jangan juga teman-teman nanti berkeluh untuk, "Wah, kenapa terlalu ribet, eee, dilakukan pemeriksaan?" Karena itu adalah standar atau SOP kami untuk memastikan keamanan dan keselamatan bagi, teman-teman yang melewati Bandara APT Pranoto. Mungkin itu aja Mas Andre. Oke, itu tadi, Pak, ya, berarti kita terus berupaya untuk melaksanakan, keamanan, keselamatan, meningkatkan keamanan, keselamatan tadi, ketertiban juga, mungkin untuk menjadikan juga bandara kita sebagai bandara yang lebih proper untuk Iya, penumpangnya, ya. Sehingga penumpang tadi merasa lebih nyaman, lebih prefer, iya. lebih oke juga nih kayaknya lewat APT gitu kan. Mungkin semoga nanti ke depannya sobat-sobat aviasi akan lebih banyak lagi yang terbang lewat Bandara APT Pranoto, karena tentunya kami di sini juga terus berupaya ya, Pak, ya, untuk meningkatkan apa yang ada di Bandara APT Pranoto dan dimaksimalkan, sehingga bisa memberikan pelayanan terbaik bagi sobat aviasi dimanapun kalian berada. Oke, Karena Pak. di Andean ya, di teman-teman APSEC itu atau teman-teman bandara itu kan punya semboyan 3S plus 1C. Safety, security, comply. Dan harus ditambah satu lagi tuh, sehat. Oh, Supaya, selamat, aman, dan nyaman. nyaman, ya, siap, Pak, siap. Dan yang utama tadi apa, Pak? Sehat. Sehat. Sehat, ya. Ya, kita doakan juga semoga teman-teman yang setia nonton kita dari tadi nih selalu diberikan kesehatan ya, Pak, ya. Amin. Kesehatan, keamanan, dan keselamatan tentunya. Oke, Pak. Eee, baik, Pak, eee, karena apa, sudah panjang nih obrolan kita nih. Mungkin, sudah ada 30 menit hampir 1 jam lebih, Pak, ya. Ini kita ucapkan terima kasih banyak nih, Pak, atas waktu dan kesempatan yang sudah Bapak berikan kepada kami, atas pengetahuan dan juga diskusi yang sudah di-sharing nih ke teman-teman sobat aviasi. Tentunya kita berharap semoga pengetahuan yang tadi kita diskusikan bisa bermanfaat ya, Pak, ya, untuk, Ya, seluruh sobat aviasi dimanapun berada, ketika mereka masuk ke area bandara udara, baik ingin melakukan penerbangan maupun tidak melakukan penerbangan ya, Pak, ya, kira-kira begitu. Baik, Pak, sebelum kita akhiri, podcast ini, kira-kira, mungkin sobat aviasi ini dari tadi sudah nungguin juga nih, siapa nih kira-kira yang dapat hadiah undian nih, Pak, wah, sepeda listrik cakep-cakep ini, ya kan? Oke, supaya nggak terlalu memakan waktu ya, sebelumnya kita ucapkan juga terima kasih kepada PT Bank Tabungan Negara atau Bank BTN, Kantor Cabang Samarinda, PT Pupuk Kaltim, PT Pama Persada Nusantara, PT Bumi Sarana Indonesia, PT Banjarsari Catering, PT Salim Suryafon yang telah ikut mensponsori undian hadiah sepeda listrik ya untuk penerbangan rute Samarinda Denpasar. Jadi ini tadi akan kita laksanakan pengundian ya, Pak, untuk penumpang rute penerbangan Samarinda Denpasar periode Juni sampai dengan Juli 2024. ini sudah selamat, aman, nyaman, Dapat dapat sepeda listrik, bonus Pak. lagi. Wah, Wah, itu kurang apa nggak apa lebih APT prefer gitu, Pranoto Pak, ya, kan? lewat APT Pranoto ya, Pak, ya? Iya, Oke, sobat, oke, mungkin langsung saja ya,
kita laksanakan pengundiannya ya. Dan untuk undian kali ini tuh diperuntukkan untuk 1 orang pemenang, Mbak. Oh, 1 orang pemenang beruntung. bagaimana Pak Berarti saya jadi ini pemenang? kan Bapak Betul, nggak Pak? terbang Oh, ke ke Denpasar nih, Pak. oh, terbang dong. Oh, berarti kita OTW nih, Pak, bulan Oh, depan siap. terbang, Pak. Oke, siap. Oke, mungkin silakan, Pak. Kan yang ngambil undian ini. Silakan, Pak. Siapa yang mau jadi pemenangnya nih? Saya mencurigai ada nama saya, Pak, di dalam. Oh, nggak boleh dong. Nanti kita undi ulang. Oke. Berapa, Mbak? Oh, 1 aja. Aduh, 1 aja. Ini nama atau nomor? Nama. Waduh, Mungkin bisa disebutkan lalu ditunjukkan, Pak, ke sobat aviasi, ini Pak. sepertinya Wih, namanya namanya ini loh. Fitriana Sis. Fitriana, Pak, ya? Boleh, Iya, Pak, ditunjukin di sana? Fitriana Sis. Kita tunjukkan ya. Sudah? Selamat ya. Jangan lupa hadiahnya diambil. Jangan nggak diambil. Itu nanti mungkin kita hubungin kah mereka atau gitu? Nanti untuk koordinasinya nanti ke Humas APT Pranoto. Oke, terima kasih, Mbak. Makasih ya, Mbak. Oke, Mas Andre. Luar biasa sekali, Pak, ya. Makasih. Terima kasih banyak, Pak. Siap. Semoga sehat selalu. Oke. Selamat bertugas ya, Pak. Baik, sobat aviasi. Sebelumnya saya ucapkan selamat nih kepada Mbak Fitriana ya. Fitriana yang sudah memenangkan sepeda listrik untuk penerbangan rute Samarinda Denpasar Bali. Nanti mungkin dari tim kami akan menghubungi atau Mbaknya juga sedang menonton live di sini kan. Oke, untuk yang belum beruntung, coba lagi terbang lagi ya lewat Bandara APT kan. Kapan lagi terbang aman, nyaman, selamat, dapat sepeda listrik juga. Oke, untuk itu jangan lupa teman-teman untuk terus pantengin Instagramnya APT Pranoto untuk update informasi terbaru dan juga terus tonton live Instagram yang ada di Instagram APT Pranoto. Mungkin itu saja dari kami pada pagi hari ini diskusi ngopi ngobrol seputar aviasi. Terima kasih kepada seluruh tim yang sudah terlibat. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.